Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwah fillah, para mujahid dakwah di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di bulan Ramadan ini dalam silaturahim berkaitan dengan dakwah. Mudah-mudahan ini bahagian yang bisa menambah nilai ibadah Ramadan kita. Tidak lupa salawat serta salam kita doakan semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah dalam waktu yang tidak akan berpanjang-panjang, saya akan menyampaikan tema menyiapkan kader dakwah. Namun tema ini sebenarnya kalau tidak kita jelaskan itu akan sangat luas skupnya, dan ini sebuah persoalan yang tentunya banyak sisi yang akan dibahas. Yang saya maksud adalah ya, bagaimana kita melihat yang dikerjakan oleh kawan-kawan di Dewan Dakwah, khususnya di Provinsi Lampung, ya, yang mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan nanti akan ada yang bermanfaat, ya, yang bisa diambil, ya, yang mudah-mudahan juga nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi oleh kawan-kawan di mana saja. Ya. Yang saya ingin sampaikan adalah ya, menyiapkan kader-kader dakwah melalui yang sekarang sedang aktif digeluti oleh Dewan Dakwah, ya, dan Dewan Dakwah sedang berfokus juga kepada ini, yaitu pendidikan yang dikelola oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di seluruh Indonesia, baik STID, ADI, pondok-pondok pesantren, tentunya dengan mengacu kepada rujukan kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyiapkan kader ini bagian penting dalam dakwah. Ya, suara saya kedengaran ya? Cukup jelas, Ustaz. Nah, baik. Menyiapkan kader ini sangat penting dalam dakwah. Ya, kita bisa melihat bagaimana Allah menceritakan seorang nabi yang khawatir dengan masa yang akan datang setelah beliau tidak ada. Ya, diceritakan dalam surat Maryam, kegelisahan Nabi Zakaria yang terungkap dalam doanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan keadaannya yang sudah tua, rambut sudah uban semua. Kemudian beliau menyatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai, dan saya sangat takut, saya mengkhawatirkan pelanjut di belakang saya nanti. Sementara saya sudah begitu tua. Artinya wa kanat imraati aqira, istriku adalah seorang yang mandul. Ya, ya. Saya sudah sangat tua, istriku seorang yang mandul, ya. Maka fahabali min ladunka waliya, maka anugerahkan kepadaku seorang penerus dakwah, wali, ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang mewarisi apa yang dariku dan apa yang diwariskan oleh Yakub. Ya, yang dimaksud adalah dakwah. Dalam tafsirnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa Zakaria tidak punya warisan harta. Ya, dia orang yang hidup pas-pasan. Ya, yang dimaksudnya adalah warisan tugas dakwah, dan Allah menjawab doanya. Ini artinya bahwa seorang soleh, seorang dai yang memikirkan dakwah, ya, yang memikirkan masa yang akan datang, dia juga harus menyiapkan kader yang menggantikan tugasnya. Ya, begitu juga firman Allah dalam surat An-Nisa, ya, walaupun tidak secara langsung, tapi ini juga mengingatkan kita pentingnya mewariskan kebaikan, kebenaran kepada orang-orang sesudah kita. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah setiap orang punya rasa kekhawatiran kalau di belakang hari
meninggalkan generasi yang lemah. Khafu alaihim, yang keadaannya pasti tidak diinginkan oleh mereka. Solusinya adalah bertakwa kepada Allah. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang lurus. Ini di antara ayat-ayat yang tentu banyak ayat yang lain yang kalau kita perhatikan mengingatkan kita untuk menjadikan dakwah ini berkesinambungan. Kemudian juga kalau kita perhatikan hadis-hadis yang meramalkan kondisi yang tidak diinginkan. Seperti dalam hadis Muslim yang menceritakan Yahudi akan terpecah menjadi 71 Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah. Kemudian Nasara waftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Sementara Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wasatafruqu hadhil ummah. Sedangkan umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua di neraka illa wahidah. Ya. Tentu hadis ini bukan untuk kita pedomani, menuding sesuatu atau mencari-cari kapan saatnya. Tapi adalah peringatan dari Rasulullah SAW bahwa saat-saat yang tidak diinginkan itu, kondisi yang tidak baik itu adalah kenyataan yang akan dihadapi. Sementara kita tidak ada di zaman itu. Ya. Artinya, para sahabat tidak ada di zaman itu. Maka Rasulullah berarti memotivasi agar umat ini menyiapkan generasi yang nanti juga bisa berdakwah dalam kondisi semacam itu. Nah, begitu juga ada hadis lain yang meramalkan umat ini akan lemah karena dakwah tidak hidup. Intinya hadis-hadis semacam itu mempunyai muatan agar umat Islam ini juga memikirkan masa yang akan datang. Nah, barangkali ya sudah tepat kalau kita juga ambil bagian menjadikan salah satu fokus dakwah kita menyiapkan kader dakwah dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini diantaranya kalau di Provinsi Lampung ini yang banyak kita garap adalah pesantren. Ya, juga ada ADI. Nah, persoalan di pesantren ini, terutama oleh Provinsi Lampung yang kita belum banyak berpengalaman di pesantren, tapi kalau memperhatikan sistem yang dipakai oleh Rasulullah SAW, merujuk kepada pandangan Pak Dian, itu pesantren ini punya nilai lebih, lebih dekat dengan bagaimana Rasulullah SAW mengkader para sahabatnya. Hanya ada ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebagai contoh umpamanya, anak-anak di pesantren disiapkan akidahnya, dibina mereka menjadi orang yang taat. Jam 3 dibangunkan atau setengah 4 dibangunkan, sholat tahajud berjamaah. Setiap hari mereka dibimbing untuk hidup secara Islami, sholatnya berjamaah. Yang putra-putra sholatnya berjamaah. Kalau enggak berjamaah dihukum. Fokus dengan pelajaran, tidak boleh pegang HP. Tapi begitu pulang mereka sibuk dengan HP. Walaupun mungkin tidak semua. Tetapi apa yang ada di pesantren tidak diterapkan sepenuhnya di rumah. Dan apakah mereka itu tahajud semua atau sholat berjamaah semua? Ya mudah-mudahan apa yang dibiasakan di pondok itu juga membekas walaupun tidak 100%. Tapi di sini kita lihat, itu akan kembali kepada bagaimana anak itu terbinakah akidahnya atau tidak. Maka di sini ada sisi penting yang perlu kita perhatikan. Menyiapkan kader itu juga menumbuhkan kesadaran mereka untuk ibadah. Kalau mereka di pesantren itu masih terpaksa, mereka sholat berjamaah karena takut dengan ustadznya. Mereka mengaji, menghafal Quran karena kedisiplinan aturan yang sudah ada. Dan mereka bangun malam juga karena digedor kamarnya. Besar kemungkinan di rumah itu tidak dilaksanakan.
Nah, sehubungan dengan itu, ya alhamdulillah kita di Lampung mencoba untuk mencari terobosan. Di salah satu pondok kita ada takhasus. Bagaimana mereka bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi mereka juga mengkaji ya Al-Quran itu. Sehingga kalau mereka membaca dakwah, bagaimana bisa mewariskan dakwah ini melalui pendidikan yang di dalam pendidikan itu ya menanamkan akidah ya sehingga mereka bisa menjalankan ya ilmu yang mereka kaji di sekolah itu dengan kesadaran ya menumbuhkan kesadaran apapun bentuknya itu kita bisa pikirkan bersama. Kita pernah di Lampung menerapkan ada bidang kaderisasi. Jadi selain di pondok-pondok itu mereka belajar ilmu, tapi bidang kaderisasi ini membangkitkan kesadaran mereka. Ya, ini tentu landasannya bagaimana supaya mereka bukan hanya tahu, tetapi juga mengamalkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di lembaga-lembaga pendidikan kita, kalau kita ingin melahirkan para ulama, ya, para ulama yang mampu bersaing, artinya bisa menjalankan tugas dengan baik, tentu dia harus menguasai bahasa Arab yang merupakan pintu untuk meluaskan akses, karena sumber-sumber ilmu yang lebih luas itu bisa diakses dengan bahasa Arab tadi. Kalau dari bahasa ini, ya kita tidak bisa ya menjadikan ini sebagai jalan untuk meluaskan wawasan tadi. Dari pendidikan kita tidak bisa menyiapkan kader-kader yang punya bahasa dengan baik. Padahal Rasulullah SAW dulu, ya, kalau dulu persoalannya adalah para sahabat banyak yang tidak bisa baca, sehingga di saat ada tawanan perang yang di sini ya mereka bisa dibebaskan kalau mengajarkan tulis baca kepada 10 orang. Satu tawanan mengajar 10 orang menulis dan membaca, ya, mereka dibebaskan. Ini menunjukkan Rasulullah menganggap penting alat untuk mengakses ilmu. Sebab kalau tidak bisa tulis baca terbatas sekali kan begitu. Nah, sekarang bukan tulis baca lagi. Sekarang ya dengan dunia yang lebih maju ya, maka bahasa menjadi kunci bagi pintu untuk meluaskan wawasan dai atau ulama yang kita kader. Ya, kalau Ustaz Imam menceritakan bahwa Dewan Dakwah memisahkan antara kaderisasi dai dengan kaderisasi ulama. Tapi kedua-duanya itu penting. Memahami bahasa Arab ini untuk agama. Kemudian lebih jauh lagi tentu bahasa yang lain ya, terutama bahasa Inggris. Ya, kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW untuk keperluan-keperluan tertentu, ada sahabat yang diutus untuk mempelajari bahasa suatu kaum. Ya, untuk memahami situasi kaum itu, ya, maka bahasa ini penting. Ya. Nah, ikhwah, ya, ikhwah, ya, para duaat di mana saja berada, ini sisi yang saya lihat yang mudah-mudahan kita pikirkan bersama. Bagaimana pendidikan kita juga bisa melahirkan ya orang-orang yang punya kesadaran, kemudian nanti lahir dai-dai yang berkualitas. Kalau tadi permintaan doa dari Nabi Zakaria, ya, supaya Allah berikan wali penerus dakwah yang soleh, ya, yang Allah ridho kepadanya. Jadi orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang soleh, yang di mana saja mereka berada, mereka taat kepada Allah. Jadi mereka termasuk orang yang mengamalkan pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Nah, kalau Pak Dian sering menyebutkan bahwa pendidikan kita adalah pendidikan yang terbaik, ya, kita melihat
sisi yang bisa kita andalkan adalah keluar dari pendidikan Dewan Dakwah ini mereka siap berjuang, ya. Nah, dari segi ini insya Allah kita sudah punya kebanggaan, ya. Namun ya kita tidak boleh berhenti di situ, bahwa mungkin dari segi bahasa kita masih kalah dengan Libya. Ya. Dari segi yang lain, teknologi dan sebagainya, perlu hal itu menjadi pertimbangan kita ke depan bagaimana solusinya. Bahwa dai-dai yang lahir itu bisa menjadi orang-orang yang ya setara, ya, dalam mengatasi persoalan yang akan datang. Ya. Kalau di Palestina itu yang menyebarkan pemuda-pemudanya kuliah di berbagai tempat, diantaranya mereka juga mengkaji teknologi. Ya. Di Lampung juga ada orang-orang Palestina itu yang kuliahnya kabarnya jurusan komputer. Ya. Dan itu nampaknya mereka butuhkan. Menyebar di berbagai negeri, ya, karena mereka menghadapi hal semacam itu. Mungkin juga mereka ada yang belajar sisi-sisi militer, ya, sesuai dengan kondisi mereka. Maka dai yang dibutuhkan ke depan, selain mereka adalah orang yang punya akidah baik, orang yang soleh, yang tekun ibadahnya, juga punya wawasan yang memadai, mampu mengatasi persoalan pada zamannya. Dan mudah-mudahan ya dengan berpikir ke arah sana, Allah akan berikan jalan. Nah, ini barangkali yang ingin saya sampaikan, bahwa melahirkan kader dakwah adalah melahirkan orang-orang yang akan meneruskan dakwah kita dengan modal yang cukup untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sudah sama-sama kita ketahui. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami bersama. Ya, barangkali kalau masih ada sisa waktu bisa kita diskusikan bersama. Demikian. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan katsiran atas penjelasannya. Ini singkat, padat ya, dan menurut saya mengena, dan apa yang dibahas tadi itu seperti cerminan yang terjadi hari ini gitu Ustaz ya. Dan tadi Ustaz cerita soal di Lampung gitu ya, ada case tadinya lah katakan begitu. Nah, kita masih punya waktu cukup banyak, meskipun kita tahu bahwa teman-teman nanti pukul 10 sudah apa namanya sudah mulai izin meninggalkan, tapi kita ada waktu sejenak untuk kemudian kalau ada pertanyaan dari peserta atau dari jamaah sekalian, kami persilakan pertanyaan langsung, ataupun kalau misalnya tidak ingin tanya langsung bisa lewat kolom chat mengenai apa tadi yang dibahas. Silakan, kita buka kesempatan untuk beberapa penanya. Boleh menambahkan, boleh komentar juga bareng Ustadz ya, atau mungkin ada Ya, hal-hal yang ya, lain baik. perlu di. Silakan, Iwan awat sekalian. Ada? Tadi saya sebenarnya mau nanya satu Ustadz, tapi kan masa moderator nanya duluan kan nggak lucu ya. Oh, nggak Belum. apa-apa. Oh, untuk mancing yang lain nggak apa-apa. Iya, tadi sebenarnya saya menjelaskan kan sudah dengan Lampung. Tadi ada contoh, dan itu dibahas juga di kajian di 2 hari yang lalu kalau tidak salah oleh Ustadz Fauzi ya, dari Kalsel gitu ya. Bagaimana tantangan besar itu adalah memang untuk generasi yang sekarang ini Ustadz ya. Kalau waktu 2 hari lalu dibahas memang lebih ke tingkat keluarga gitu ya. Bagaimana dengan gadget yang ini, dengan apa milenial yang sekarang dengan berbagai tingkah polanya, tentu dibutuhkan kemampuan dan apa namanya strategi yang baik dari orang tua gitu ya. Nah, dalam konteks kayak sebagai calon dai gitu saja tuh saya menemukan bahwa apa yang dialami dan diterima di pesantren karena mungkin kemudian itu dijalaninya tadi kita Ustaz bilang ketika dia balik ke rumah gitu ya, liburan atau apa akan berbeda gitu ya. Sehingga kemudian tidak berkelanjutan gitu ya, tidak diterapkan secara utuh gitu. Yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ataupun kemudian katakanlah malah kalau mungkin menghilangkan itu gimana Ustaz ya mengatasinya ya? Apakah dengan aturan lebih ketat atau misalnya apakah mungkin dengan koordinasi dengan orang tua itu mungkin nggak terwujud gitu Ustaz ya? Selama ini yang secara praktikal dilakukan untuk meminimalisir hal seperti itu Ustaz. Ya, saya teringat cerita orang-orang yang mendapatkan pendidikan di pesantren, bahwa pendidikan pesantren itu ada yang formal, ada juga yang di luar jam pelajaran. Biasanya para kiai itu mereka buka kitab, ya, buka kitab, membaca kitab sambil mengajarkan bahasa Arab, mereka juga dapat apa yang menjadi kandungan dari kitab itu.
Dan kitab ini biasanya juga kitab yang bisa menumbuhkan kesadaran untuk menjadikan ilmu itu jadi ilmu yang diamalkan. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Umpamanya kitab akhlak, ya, kitab akhlak, ya. Kemudian sirah, ya. Maka kalau sekarang barangkali harus ada kajian-kajian rutin yang bisa membekali para santri itu, ya, untuk menjadikan mereka lebih kuat akidahnya. Ya. Kita di Lampung itu buat terobosan, kita ada bidang kaderisasi yang tugasnya mengadakan pembinaan sepekan sekali di setiap pesantren-pesantren kita. Ya. Nah, jadi tentu semuanya berjalan dengan tahapan. Artinya tidak tidak bisa saklek, ya, bahwa yang namanya anak-anak terus menjadi seperti orang dewasa. Tapi itu menjadi hal yang penting bahwa yang memupuk mereka untuk menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan ilmunya harus ada pola yang kita pikirkan bersama. Kalau dulu para ulama di pesantren-pesantren, para kiainya buka kitab, dan kitab-kitab itu, ya, apakah itu kitab tafsir, ya, nah, kitab sejarah dan sebagainya, termasuk juga kitab akhlak, itu memberikan, ya, pembinaan rohani mereka. Dan itu jadi penting, sehingga apa yang diamalkan di pondok juga nanti akan dibawa oleh mereka di rumah. Nah, ini diantaranya. Itu Pak. Ya, baik Ustaz. Syukran. Jazakallah. Menurut saya itu penjelasan yang cukup gamblang ya, singkat. Ustaz, ada pertanyaan ini dari jamaah lewat kolom chat kita dari Akhina Ya, Habibur Rahman, ya. PPLH Batu Marta. Ini menanyakan, apa Ustaz, bagaimana cara kita sebagai orang tua atau guru agar menjadi idola bagi anak atau murid? Karena terkadang kebaikan-kebaikan yang diupayakan untuk ditanamkan belum dilaksanakan. Malah kebiasaan-kebiasaan yang buruk entah mendapat referensi dari mana yang justru mereka lakukan. Jazakallah khairan kasiran. Baik. Nah, inilah peranan guru yang mestinya di pesantren itu, guru ini menjadi penentu, ya, karena di dalam pesantren itu keunggulannya adalah keteladanan. Ya, kalau di pesantren tidak ada keteladanan, maka itu keberhasilannya, prosentasenya menjadi turun. Ya, keunggulan pesantren ini karena di pesantren ini ada keteladanan tadi. Ada sistem yang mengarahkan dengan baik, juga ada keteladanan dari para asatidz, para gurunya, ya. Juga tadi keteladanan secara ilmiah, ya, yang bisa dikaji melalui kitab-kitab tadi. Nah, sementara keteladanan yang dilihat oleh santri-santrinya ini menjadi penting. Kalau gurunya, ya, nggak menunjukkan sikap yang baik, sholatnya nggak berjamaah, maka, ya, pesantren-pesantren itu nanti bisa seperti sekolahan aja. Saya pernah diminta ngisi di sebuah pesantren, ya, di Lampung, ya. Kemudian, ya, diminta juga untuk mengatasi persoalan yang ada ketika itu. Ada anak yang kesurupan, ya. Waktu sholat zuhur saya lihat ustadznya nggak ke masjid, tapi padahal ustadznya ada di rumah. Ya. Nah, ini keteladanan ini tidak ada, bahwa semua ustadz itu harus menunjukkan sikap yang islami. Kemudian juga secara persuasif mereka menularkan, ya, ketakwaan itu. Kalau tadi Allah mengingatkan, hendaklah setiap orang takut kalau di belakang hari mewariskan generasi yang lemah yang tidak diinginkan. Solusinya apa? Falyattaqullah. Di sini keteladanan. Bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida. Baru menularkan keteladanan tadi. Cari momen-momen yang bisa, ya, menjadi saat komunikasi bisa nyambung antara orang tua dengan anak, antara guru dengan santri. Artinya hubungan antara guru dengan santri adalah hubungan antara orang tua dengan anak, antara pembina dengan orang yang dibina, yang berjalan secara islami tentunya. Nah, kalau marah-marah, nah, nggak ada rasa sayang,
murid kepada guru. Takutnya itu ya takut taatnya itu karena takut, ya. Begitu nggak ada gurunya bebas mereka. Pulang ke rumah hilang apa yang diajarkan di pesantren. Jadi itu keteladanan itu penting. Saya kira itu ya. Baik, ya. Kina Habibur Rahman cukup jelas ya, cukup dengan jawaban dari Ustadz Mukhlis. Ya, Ya, alhamdulillah. insya Allah, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, Amin. ya, Afwan. alhamdulillah. Baik, silakan masih ada pertanyaan dari teman-teman, dari yang lain? Masih ada? Ini yang di barat sudah gabung ya? Aceh. Biasanya gabung, Ustadz, dari berbagai Oh, ya. macam ini. Biasanya ada Lampung, ada yang dari Kediri, Ustadz, ada teman-teman hadir. Dari Jakarta juga banyak ini. Nah. Baik, Ikhan Ahmad, kami persilakan kalau masih ada pertanyaan. Mumpung Ustadz Mukhlis Solihin masih ada di tempat. Adalah untuk ngisi celah-celah ini, saya ingin sampaikan juga bahwa tidak semuanya yang sifatnya ditekankan, dipaksakan itu tidak berhasil ya. Kalau bahasa itu menciptakan kondisi yang memaksa mereka untuk berinteraksi dan akhirnya memicu dia mampu berkomunikasi dengan bahasa, itu enggak apa-apa. Dipaksa mereka akhirnya nanti di kemudian hari merasa, oh alhamdulillah saya dipaksa tiap hari harus bahasa. Kalau enggak bahasa Arab dihukum umpamanya. Seperti Gontor ya. Begitu juga ngafal. Kalau ngafal ya dibuat aturan yang ketat sehingga mereka harus disiplin menghafal. Ya begitu sudah punya hafalan baru tumbuh kesadaran nanti tinggal ngulang kan begitu. Tapi kalau ibadah tadi, ibadah ini harus ditumbuhkan kesadaran mereka sehingga mereka itu punya akidah ya, punya akidah yang mendorong mereka untuk beribadah dengan sendirinya. Karena pada saatnya mereka kan akan meninggalkan pendidikan itu. Kalau ilmu lekat di otak, lekat di benak, tapi akidah ini kalau tidak nempel, kalau mereka terpaksa, maka ya lepaslah semuanya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi keunggulan yang bisa kita pertahankan. Baik, Ustadz. Ustadz, satu lagi pertanyaan, mungkin lambungan dari pertanyaan sebelumnya. Kalau dalam hal penyiapan kader ini, Ustadz, apakah ada misalnya keutamaan misalnya dengan memulai secara berjenjang tuh ya, ternyata dididik dari kecil gitu ya. Makanya ada orang bikin misalnya di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya, katakanlah dari mulai ibtidaiyah gitu ya, dari sanawiyah sampai itu. Atau misalnya apakah sama saja misalnya kalau dimulai misalnya katakanlah masuknya mulai SMA gitu ya, masuk pesantren ya SMA atau di level SMP gitu. Atau memang ada keutamaan tertentu kalau dididik dari bawah gitu. Ya, jadi ini yang jawab harus pakar pendidikan ini. Ya. Tapi saya melihat dalam segi ilmu pengetahuan, ya, apa yang bisa direkam oleh akal, biasanya masa-masa yang terbaik untuk mendapatkan informasi dan bisa mereka merekam itu ya sejak SD itulah. Tetapi tentu muatan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau dari kecil, dari SD, SMP, ya sampai SMA, itu mereka punya kebutuhan mendapatkan ilmu yang mereka ya siap dengan itu. Bahasa, hafalan, ya termasuk juga wawasan yang penting ya sesuai dengan kadarnya, dan setelah itu dia bisa berkembang dengan modal yang ada tadi. Maka masa pendidikan adalah masa SD sampai SMA ini merupakan masa-masa yang akan menentukan di masa depan ya kualitas mereka ya, ya. Khususnya dalam urusan agama tadi. Baik, Ustaz. Kalau ya Baik, alhamdulillah. Baik, ibu sekalian, masih kita tunggu. Kalau tidak ada pertanyaan, masih kita kasih kesempatan lagi sekali lagi. Kalau tidak ada, atau masih ada. Kalau tidak ada, Ustadz, gimana kita cukupkan sampai sini, Ustadz ya? ya Ini kita juga cukupkan. teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini menurut saya adalah sesi yang singkat, padat, tapi
bernas sekali Ustaz, dan mohon izin apakah materi Ustaz ini boleh nanti dibagikan karena kita Ya. juga ada grup para peserta yang hadir di kajian-kajian Dewan Dakwah ya, jumlahnya 700 orang lebih. Mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi apa namanya tambahan ilmu ini, dan nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan ini nanti bisa kami teruskan ke Ustadz ya di Lampung, siapa tahu bisa kemudian memberikan advice atau jawaban mengenai itu. Baik, Baik, insya Allah. ya, Ya. alhamdulillah. Silakan. Ya, jazakallah khairan katsiran para Kiai Haji Mukhlis Sholihin dan juga pada ikhwan akhwat sekalian. Kita cukupkan pada sesi kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dari apa yang sudah kita serap, juga menjadi nikmat jariah yang terus-menerus bagi pemateri dalam hal ini Ustaz Muhammad Salihin dan kawan-kawan sekalian, dan tentu tidak lupa untuk kita istiqomah di jalan dakwah ini ya, karena memang jalannya berliku, tapi kita percaya insya Allah bahwa ini adalah Allah memberikan petunjuk dan menjadikan kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan untuk menciptakan masyarakat yang berakidah kuat dan kemudian menjalankan syariat secara menyeluruh. Alhamdulillah, dan jangan lupa untuk esok kita masih tetap meneruskan kajian kita. Untuk kajian sore, insya Allah nanti akan diisi besok sore di waktu yang sama kuliah Ramadan kita dengan Ustadz Dr. Muhammad Hanif, dan kami berharap nanti ikhwan akhwat sekalian juga dari berbagai penjuru juga dapat hadir. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis bersama. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Baik, bila tahu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Syukran Wa Ustaz. iyyakum, afwan. Ya. Afwan.